Haleluya, salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Mari siapkan hati kita masing-masing, telinga rohani kita untuk mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan, isi hati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya memberikan tema renungan hari ini yaitu jujur mujur. Amsal 28 ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu mendengar orang berkata dalam bahasa Jawa, jujur ajur? Bagi sebagian banyak orang menyetujui perkataan ini atau kalimat ini, bahwa orang yang berlaku jujur itu hidupnya malah ajur atau hancur. Sehingga mereka tetap hidup di dalam ketidakjujuran. Karena mereka takut hidupnya malah hancur ketika mereka berlaku jujur. Kalau mereka berkata yang jujur. Tidakkah kita ketahui bahwa itu adalah pengertian yang salah, itu adalah prinsip dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pengertian dan prinsip yang salah, yang banyak orang di luar sana ikutin. Orang yang mau jujur, hidupnya tidak ajur, tapi mujur. Bagi anak-anak Tuhan, jujur itu tidak ajur, tapi malah mujur. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat renungan kita di dalam Amsal 28 ayat yang ke-20 mengatakan orang jujur akan diberkati Tuhan, tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman. Orang jujur dan orang yang ingin cepat kaya. Kita perhatikan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana ada dua tipe orang ya, orang jujur dan orang yang ingin cepat kaya. Apa perbedaannya antara orang yang jujur dengan orang yang ingin cepat kaya? Orang yang ingin cepat kaya itu tidak mengedepankan kebenaran. Mereka tidak peduli dengan kebenaran. Dalam hal ini kita berbicara tentang kejujuran. Orang yang ingin cepat kaya itu tidak mengutamakan kebenaran, tidak mengutamakan kejujuran. Mereka hanya mengedepankan keuntungan. Seberapa banyak uang yang mereka bisa dapatkan. Itu yang ada di mata orang-orang yang ingin cepat kaya. Yang utama bagi mereka adalah keuntungan. Bagaimana supaya saya ini cepat kaya? Bagaimana supaya caranya saya ini memperoleh banyak keuntungan? Tidak peduli caranya itu adalah cara yang tidak jujur. Cara yang salah, cara yang curang. Itu adalah orang-orang yang ingin cepat kaya. Tidak mengutamakan, tidak mengedepankan, tidak mementingkan kebenaran, kejujuran. Mereka hanya ingin cepat kaya. Mereka hanya ingin cepat mendapat banyak keuntungan. Tidak peduli cara yang mereka lakukan dalam pekerjaan, dalam berbisnis, mereka melakukan hal yang tidak jujur, hal yang curang. Tetapi berbeda dengan orang yang jujur. Orang yang jujur itu sudah pasti mengedepankan kebenaran, mengedepankan kejujuran. Dalam usaha pekerjaannya yang diutamakan adalah kejujuran, bukan hanya sekedar keuntungan. Itu adalah orang jujur. Yang nomor satu bagi mereka, prinsip yang mereka pegang adalah kebenaran. Dalam mereka mengelola pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, yang mereka kedepankan adalah kebenaran, kejujuran. Tidak hanya sekedar keuntungan yang mereka dapat. Bagi mereka yang tidak mengedepankan kejujuran,
maka yang didapat hanya suatu hukuman. Tetapi bagi mereka yang mau berlaku jujur, mereka yang mengedepankan, mereka yang mengutamakan kebenaran, kejujuran, Tuhan katakan Dia akan sediakan berkat. Tuhan akan memberkati mereka, orang yang dikatakan orang jujur dalam pekerjaannya, dalam usahanya, berlaku jujur, mengelolanya, menjalankannya dengan jujur. Tuhan janjikan berkat kepada setiap kehidupan mereka. Berkat itu tidak selalu berbicara tentang materi, harta, kekayaan, atau keuntungan yang berlimpah. Tuhan janjikan berkat kepada mereka yang mau berlaku jujur. Dan berkat itu tidak selalu berbicara tentang materi, Bapak Ibu Saudara. Tidak selalu berbicara tentang harta, kekayaan, keuntungan yang banyak, keuntungan yang berlimpah-limpah. Berkat itu dapat berupa juga bentuknya pertolongan Tuhan untuk kita dapat mengelola usaha kita dengan baik. Ketika kita dapat mengelola pekerjaan usaha kita dengan baik, itu adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menolong setiap kehidupan kita, memberikan kita hikmat bagaimana kita menjalankan, mengelola usaha pekerjaan kita. Itu berkat daripada Tuhan. Berkat juga dapat berupa penyertaan Tuhan atas usaha pekerjaan kita. Kalau kita melewati usaha pekerjaan kita mungkin tidak mudah, ada banyak tantangan. Tetapi kita boleh bertahan sampai hari ini. Ada penyertaan Tuhan, itu adalah berkat yang Tuhan limpahkan kepada setiap kehidupan orang-orang yang mau berlaku jujur. Berkat juga berupa pembeli. Tuhan kirimkan pembeli datang kepada kita. Itu juga berkat yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Jadi berkat itu tidak hanya berbicara tentang keuntungan yang besar, tetapi campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Itu adalah berkat yang Dia nyatakan kepada setiap orang yang mau berlaku jujur. Tuhan akan bela, Tuhan akan campur tangan dalam usaha pekerjaan kita jika kita mau belajar berlaku jujur. Apapun yang menjadi usaha pekerjaanmu, besar atau kecil, apapun jenisnya, ya, pilihlah untuk jujur. Karena Tuhan sediakan berkat bagi mereka yang mau hidup jujur. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dia menyediakan pertolongan, Dia menyediakan pembelaan, menyediakan penyertaan bagi mereka orang yang mau berlaku jujur. Dia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Pilihlah untuk jujur, karena jujur membuat kita hidup mujur. Firman Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kita. Prinsip ini memang berbeda dengan prinsip yang dunia berikan, yang dunia ajarkan. Orang di luar sana, orang-orang dunia banyak mempercayai, banyak mengikuti ajaran yang mengatakan jujur itu akan ajur. Sehingga mereka terus melakukan ketidakjujuran dalam usaha pekerjaan mereka. Karena takut usahanya, takut hidupnya malah ajur ketika mereka berlaku jujur. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang memilih untuk jujur, hidupnya akan mujur. Tuhan jamin itu, Tuhan janjikan itu di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk melakukan apa yang jujur di mata Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau beri dalam hidup kami.
kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kembali Engkau menasehatkan, mengingatkan kembali kepada setiap kehidupan kami, untuk kami menjadi umat-umat Tuhan yang berlaku jujur dalam usaha pekerjaan kami. Kami percaya berkat Tuhan, penyertaan, pertolongan, campur tangan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau pokok anggur dan kami ranting-rantingnya. Kiranya kami terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami, sehingga kami dapat berbuah banyak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.